Nah, ini ada facilitating service, itu pokoknya information, order taking, billing, payment, enhancing service, konsultasi, keramahan, safekeeping sama exceptions. Nah, jadi ini itu rangkaian dari perusahaan jasa ini. Intinya sekarang tuh keramahan penting. Jadi gimana caranya kita melayani pelanggan. Iya Mbak Cucu, sudah saya absen. Oh, di dalam kereta api. Mbak perjalanan kemana? Nah, ini dari Avicii Ghost, ada 3 tipe merek manufacturer brands diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. House brand, merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Generic brand, produk tanpa merek tertentu. Ayo, ada yang bisa kasih contoh nggak? Manufacturer brand ini apa? House brand ini apa? Generic brand ini apa? Ada yang bisa kasih contoh? Iya Mbak, agak kresek-kresek. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Manufacturer brand itu apa? House brand itu apa? Generic brand itu apa? House brand, ya, ini sebenarnya nih kalau brand ini lebih kepada barang itu ya, barang-barang bukan jasa sebenarnya kalau manufacturer. Soalnya kalau manufacturer itu kan perusahaan manufaktur berarti kan menciptakan barang. Nah, kalau jasa mah nggak perlu manufaktur. Tapi ini berhubung ini di sini cuman memperkenalkan aja karena kita berbicara tentang produk kan. Kalau produk jasa kan intangible. Ini kita belajar sedikit tentang produk yang beneran produk. Jadi Mbak Friska benar, manufacturer brands itu brand yang langsung ketika diciptakan tuh sudah ada brandnya, udah ada mereknya, kayak Coca-Cola bisa atau apa macam-macam kan banyak. Brand itu ya kayak kalau tempat ini kan tempat toko tempat produk dijual, misalnya ya kayak Carrefour, benar Carrefour kan kadang punya beras Carrefour atau gula Carrefour atau macam-macam makanan Carrefour. Nah, itu namanya house brand. Kalau generic brand ya nggak punya merek tertentu. Pokoknya barang-barang yang nggak punya merek namanya generic brand. Bulog itu ada namanya nggak ada merek tertentu nggak? Kalau nggak ada merek tertentu ya berarti generic brand. Pokoknya setiap barang yang nggak ada namanya, maksudnya nggak ya oke kita beli apa tapi nggak ada spesifik ini punya siapa, nah itu berarti generik. Makanya obat-obat generik itu maksudnya juga obat yang nggak ada merek tertentu tapi yang nggak generik, misalnya punyanya apa KB Pharma atau apa ini ya. Nah, ini ada lagi yang namanya Ansoff Matrix, memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri dan aspek pasar yang dilayani. Contohnya kayak begini. Nih, ini kelihatan nggak ini gambarnya? Kok kayaknya blurek ya? Bisa dibuka di halaman 4.12. Jadi kalau matrix ini ketika kita punya jasa, ini ada 4 kan. Ini existing market itu maksudnya pasar yang sudah ada. Maksudnya pasar yang kita sudah masuk ke dalamnya. Pasar itu jangan dianggap pasar beneran kita beli sayur-sayur biasanya itu enggak ya. Pasar itu di sini kita bilang maksudnya konsumen, sebuah pasar
konsumen. Jadi bukan spesifik pasar tempat kita beli sayur itu, enggak. Terus new market ini berarti pasar baru yang akan kita masuki. Nah, ini kalau di pasar yang sudah ada itu namanya market penetration sama product or service development. Jadi ketika di pasar yang sudah ada, ini harusnya pasar sama ini sebentar, aspek jasa sama aspek pasar. Nah, kalau yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri, jadi ini kan pasarnya, kalau sini produknya, produk atau jasanya. Kalau yang sebelah kiri sini itu kita masih pakai produk lama, tapi kalau di sini produk baru. Nah, kalau kita ada di pangsa pasar yang sudah ada sama produk kita tetap produk lama, itu namanya market penetration. Jadi kita cuman mengulang bisnis aja, repeat bisnis, increase frekuensi, mungkin cuman kita menambah jumlah produk yang kita jual, sama debt consulting. Jadi lebih gimana caranya, kan produknya sudah ada sama pasarnya sudah ada, jadi gimana caranya cuman kita lebih memasarkan barang kita aja ke konsumen, gimana caranya biar lebih laku. Nah, tapi kalau produknya sudah ada tapi masuk ke pangsa pasar baru yang sebelumnya belum kita masukin, misalnya contohnya kita punya misalnya biasanya kita tujuannya produk kita ke laki-laki. Nah, sekarang kita mau masuk ke pasar baru ke wanita. Nah, itu namanya market development. Jadi industri group, misalnya ini segmented growth ya kan. Jadi dari segmen pertama misalnya tadi segmen pria, sekarang kita mau merambah ke wanita. Nah, itu namanya market development. Atau mungkin kita mau buka bisnis kita ke luar negeri. Nah, itu bisa juga, itu namanya market development. Kan sebelumnya pangsa pasar kita cuma pangsa pasar lokal, tapi kita ingin mengembangkan ke luar negeri. Itu market development juga. Masuk juga gak, Bu? Maksudnya, Mbak, kalau beras dan gula di Indonesia mungkin masuk kategori generic brand. Tapi sebenarnya beras sama gula itu kan kadang yang dijual di toko-toko kelontong itu aslinya kan ada mereknya. Cuman karena orang yang jualan itu karena orang yang jualan itu jualnya dalam bentuk kiloan biasa, makanya kita nggak tahu mereknya. Sebenarnya kadang-kadang ada mereknya. Di Taiwan kan bahkan beras dan gula pun mementingkan merek. Makanya pentingnya sebuah merek itu apa? Ayo, sekarang saya tanya. Pentingnya merek itu apa? Ada yang tahu nggak? Pentingnya sebuah merek, kenapa kok sampai kita tuh bikin merek Coca-Cola atau bikin merek apa yang terkenal? Misalnya kalau baju Zara itu kan merek, kenapa? Kualitas terjamin. Kalau kualitas itu sebenarnya pada saat awal kita bikin, maksudnya punya produk baru, itu emang kita harus kualitasnya bagus. Cuman karena kita sudah, nama merek kita sudah terkenal, nah orang itu bisa tahu, oh kalau merek ini pasti kualitasnya terjamin, itu bisa, Mbak. Jadi merek itu sebenarnya benar Mbak Ren ini untuk membedakan dengan produk perusahaan lain. Jadi kita punya merek itu biar konsumen tuh tahu gitu loh. Pada saat misalnya kita mau beli apa? Makanan yang enak apa ya? Gini aja, misalnya salon. Pada salon yang terkenal kan di Indonesia Joni Andrean mungkin ya. Nah, ketika kita tahu nama itu Joni